setelah tugasnya selesai KPU dibubarkan. Kalau boleh saya berpikiran liar, nakal begitu bukan untuk penghabisan anggaran kan? Bukan. Bahaya itu Mas. Oke. Bener Mas Komar. Mas Komar jangan mengada-ngada loh. Nanti masalahnya teman-teman minta pertanggungjawaban, ada nggak fotonya begitu, ada nggak? Harusnya kan harus sosialisasi. Boleh saya jawab ini Mas? Iya boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih KPU Kabupaten Bangkalan, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Bangkalan. Hari ini kita melaksanakan podcast perdana di kantor KPU Kabupaten Bangkalan bersama narasumber kita Mas Badrus Bangkit. Mas Badrus Bangkit ini merupakan pegiat media sosial dan juga merupakan jurnalis dan sekarang bekerja sebagai news anchor di TV nasional, di TVRI Jatim ya Mas ya. Beliau sangat luar biasa dan semoga perjalanan hidup beliau dapat diceritakan di podcast hari ini. Dan saya memiliki satu penasaran Mas mengenai nama Bangkit yang tersemat di nama panjenengan itu. Gimana ceritanya, mungkin bisa diceritakan Mas? Aduh, ini kalau cerita soal nama Bangkit itu panjang kali lebar kali tinggi kali dalam, panjang banget ini. Jangan dalam-dalam Mas, mungkin sedikit lah. Barangkali itu ada cerita perjalanan hidup Mas Badrus sehingga tersematlah nama Bangkit di situ, bisa diceritakan. Siapa tahu bisa memotivasi teman-teman pemilih KPU Kabupaten Bangkalan. Semoga begitu ya. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Mas Komar dan keluarga besar KPU Kabupaten Bangkalan mengundang saya begitu ya. Ini sebuah kesempatan juga bagi saya untuk bisa menyuarakan apa yang saya rasakan sepanjang Pilkada tahun 2024 ini digelar. Sedikit soal nama Bangkit itu kan nama panggung Mas Komar. Awalnya kenapa muncul nama Bangkit itu berangkat dari berkali-kali saya gagal dalam segala aspek dari dunia usaha ya dan yang sebagainya. Cuman saya tidak peduli seberapa kali saya gagal, yang saya pedulikan adalah seberapa kali saya bisa bangkit. Akhirnya dari nama itu tercetuslah satu visi misi begitu ya di dalam diri saya sendiri, komitmen terhadap diri saya sendiri bahwa kita hidup itu ya hidup untuk bermanfaat untuk orang lain, berkarya, dan setelah itu mati. Nah, dari situ mungkin bisa dijadikan alarm terhadap diri saya bahwa kita memang harus fight sampai mati, berkarya, bermanfaat, kemudian setelah itu mati. Gitu aja sih. Nanti kalau ceritanya terlalu panjang nih, terlalu dramatis saya kan. Nama Bangkit itu sebagai memotivasi diri dari beberapa hal kegagalan yang kemudian hari ini berhasil menjadi seorang jurnalis news anchor di TV nasional begitu ya Mas ya. Yes. Nama asli saya kan Ahmad Badrus Soleh. Jadi kalau nama Ahmad Badrus Soleh bukan saya tidak menghargai nama pemberian dari kedua orang tua saya, tidak. Tapi kalau dijual di dunia entertain ini kayaknya kok kurang menjual ya, gitu. Jadi kurang mudah diingat gitu. Jadi kalau Badrus Bangkit nih kayaknya mudah diingat nih. Ya. Bangkit ya, yang jelas bukan bangkit dari kuburan. Ya. Oke. Begitu Mas Komar. Jadi begitu teman pemilih ya, ada cerita di balik nama Bangkit yang tersemat di Bang Badrus Bangkit hari ini. Dan Mas Badrus Bangkit, saya penasaran juga. Sebenarnya Mas Badrus ini apa sejak lahir sudah menjadi news anchor atau sudah pandai public speaking, memiliki suara yang tegas, dalam dan padat seperti itu Mas? Kalau bagi saya Mas Komar, bakat itu diciptakan bukan dilahirkan. Jadi tidak ada orang yang lahir kemudian dia langsung berbakat lari, itu nggak ada. Dia harus menciptakan bahwa dia mampu berlari, latihan lari itu. Jadi bakat saya itu memang diciptakan, dan itu mulai sejak tahun 2014 sih. Saya mulai MC pada saat waktu itu saya ikut FKPT itu di bawahnya BNN.
BNPT, baru FKPT. FKPT itu apa, Mas? Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi. Jadi fasilitator di situ. Yes, untuk mengkomunikasikan terhadap masyarakat. Itu 2 tahun saya jadi protokoler MC-nya. Dari situ saya jadikan modal untuk bisa mengembangkan public speaking yang saya rasa saya ada kemampuan di sini. Baru setelah itu ya berjalan sampai sekarang, dari tahun 2022 saya masuk di TVRI Jawa Timur ya sampai sekarang tahun berapa ini? 2025? 4 tahunan lah. Ya, 4 tahun. Kalau suara dalam dan menggelegar gitu, apa perlu dilatih apa memang dari lahir, Mas? Karena yang paling ciri khas dari Mas Badrus ini kan suaranya yang menggelegar, padat. Kalau kita mendengarkan beliau lagi MC itu kan sangat luar biasa. MC nikahan aja kita bisa, siapa ini kan gitu, Mas. Ini berlebihan nih kayaknya nih Mas kemarin. Apakah enggak? Maksud saya pengen menunjukkan bahwa pada teman pemilih bahwa hal-hal seperti itu bisa dilatih atau hanya keberuntungan saja, Mas. Kayak suara, bakat public speaking dan segala macam itu, Mas. Kalau untuk suara yang cempreng seperti apapun, keyakinan saya itu bisa dibuat bulat. Bulat itu tidak harus besar. Bulat itu yang penting kedengarnya enak gitu. Jadi memang ada latihannya. Ada teorinya bagaimana suara itu bisa bulat, tidak cempreng, dan di mic itu enak. Ya dilatih, Mas. Salah satu cara latihan saya ini kan bisa. Kecil kan begitu. Bisa. Bahkan kalau masuk mic kayak kena kecil katanya kan gitu. Bisa. Semua itu teknik kok, Mas. Ada tekniknya Nih, saya kalau ngomong biasa kayak gini nih ya. Tapi kalau saya MC beda. Kita ada teknik, contoh. Hadirin saudara-saudara sekalian. Itu pakai teknik. Oh, iya. Ketika saya ngomong biasa, Ya. hadirin saudara-saudara sekalian, semua pakai teknik gitu. Iya. Oke. Ya gitulah teman-teman. Pemilih kira-kira begitu ya yang pengen saya sampaikan, bahwa teman pemilih jangan berputus asa bahwa hari ini kita mendatangkan Mas Badrus ini bukan asal, karena dia juga sebagai pegiat media sosial dan juga kemampuan public speaking yang luar biasa. Dan karena tema juga berkenaan dengan tema kita juga hari ini, kita ingin bertanya beberapa hal mengenai pelaksanaan pilkada, review, evaluasi mengenai dari partisipasi masyarakat, dan makanya kita mengundang pegiat media sosial, Mas. Jadi beberapa hal yang sudah kita lakukan, sosialisasi, konten-konten media sosial, mungkin nanti bisa ditanggapi dan diberikan penilaian, Mas, secara keseluruhan. Seru ini. Baik teman pemilih, kita akan segera mulai dengan tema kita hari ini, yaitu ngulik ngobrolin politik, khususnya pada pilkada yang terakhir, Mas. Menurut Mas Badrus, pandangannya terhadap partisipasi masyarakat di pilkada Bangkalan seperti apa? Melihat kemarin kita sudah melaksanakan pilkada di tahun 2024 nih, dan tahapannya selesai di pertengahan tahun ini. Secara partisipasi masyarakat menurut Mas Badrus dari sudut pandang di media sosial ya, di media sosial, apa sudah cukup atau kurang? Oke. Terima kasih Mas Komar. Saya akan menjawab dengan kapasitas saya sebagai seorang jurnalis, news anchor, dan juga pegiat media sosial begitu ya. Kalau kita melihat teman-teman di tahun 2024 ini, apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan ini, menurut saya pribadi itu sudah sangat luar biasa sekali. Bukan saya tidak punya alasan kenapa saya mengatakan itu sangat luar biasa, karena pertama begini, pemilu itu intinya bagi saya adalah harus damai. Ini di Madura. Ya. Dan KPU Bangkalan itu berhasil mewujudkan itu. KPU berlangsung dengan aman, damai, dan juga tidak ada chaos. Kalau kita melihat di beberapa kabupaten lainnya, ada yang sampai chaos. Pada saat debat kandidat itu, debatnya diberhentikan, ada. Tapi di Bangkalan ini, kalau saya melihat hal-hal seperti itu berhasil
diredam oleh KPU sehingga tidak sampai chaos. Kalau berbicara soal partisipasi pemilih, saya baca datanya kalau tidak salah ya. Saya baca datanya itu dibandingkan dengan pilkada di tahun sebelumnya, tahun 2018 atau 2019 ya. Itu partisipasi pemilih kan di angka 65 atau enggak 66%, betul? Ya, sudah betul, 65%. Oke, dan di tahun 2024 ini partisipasi pemilih di Kabupaten Bangkalan ini, kalau tidak salah saya baca angkanya waktu itu di angka 71 sampai 72%. Ya, sekitar situ. Berarti ada kenaikan partisipasi masyarakat di angka 5 sampai 6%. 5,8 tepat. Oke. Itu kan merupakan sebuah bukti bagi saya bahwa masyarakat di Kabupaten Bangkalan ini dia melek politik. Dari mana dia melek politik? Sepanjang sepengetahuan saya ya tidak lain dari salah satunya adalah media sosial. Media sosial. Yang kedua, karena kita di tahun 2024 ini kan didominasi oleh gen milenial begitu ya, Gen Z, gen milenial begitu. Itu menjadi salah satu penentu juga bahwa demokrasi ini lebih bisa mencerdaskan masyarakat karena gen Z, gen milenial dia udah mulai melek, dia udah bersentuhan dengan internet gitu. Ya. Kalau saya dulu kan nggak ada, Mas Komar. Iya, betul. Saya tahu ada smartphone itu di masuk kuliah, Bang. Ini dengan adanya didominasi oleh gen milenial dan gen Z ini, saya rasa pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh KPU terhadap masyarakat itu sangat baik sekali sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik, lancar, damai seperti yang kita rasakan saat ini. Saya rasa seperti itu sih, Mas. Dari seluruh kegiatan partisipasi sosialisasi untuk memperoleh partisipasi sebesar itu, kira-kira apa yang paling berkesan, Mas? Kalau bagi saya ya, di Kabupaten Dari Bangkalan ya, semua kegiatan kita kan juga pernah melaksanakan ada kirap maskot, ada debat publik, bahkan ada KPU berselawat 2 kali itu sebelum pelaksanaan tahapan pilkada itu sampai pasca pemilihan ya. itu ada 2 kali KPU bersolawat, itu ada kirap maskot dan juga debat publik. Apa yang kira-kira paling berkesan dan mendapatkan feedback yang cukup besar di masyarakat menurut Mas Badrus? Oke. Kalau menurut saya berbicara sekali lagi sebagai seorang jurnalis begitu ya, pegiat media sosial. Bagi saya yang sangat berkesan itu ketika debat publik malah. Debat publik ya? Ya, kenapa? Satu, KPU memberikan timing, waktu, dan porsi yang sama kepada kedua calon. Calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2, ini porsinya sama. Dan tidak ada tanggapan dari KPU pada saat debat itu terhadap jawaban dari paslon A ataupun paslon B. Ya. Jadi kalau saya melihat dari debat itu, KPU berhasil memberikan porsi yang adil, tidak condong kepada paslon A dan paslon B. Itu satu. Yang kedua, debat pertama KPU ini menyelenggarakan kan di Bangkalan ya, Mas? Iya, betul. Debat pertama di Kabupaten Bangkalan, yang kedua di salah satu stasiun televisi. Nah, ini saya melihat, ini kenapa ya di debat pertama KPU mengadakan di Bangkalan, yang kedua di salah satu stasiun televisi. Nah, saya melihat di debat pertama ini euforia dan respon dari masyarakat ini kurang ini, Ya. kurang naik kan begitu kan. Tapi di debat kedua ini kan banyak tuh kabupaten-kabupaten yang lain yang chaos begitu, mulai panas. Akhirnya mungkin langkah ini tepat dilakukan oleh KPU sehingga dilakukan debat, diselenggarakan debat di salah satu stasiun televisi, tidak di sini gitu Tidak ya. di sini. Jadi meminimalisir untuk chaos juga. Kalau saya yang berkesannya di situ sih, seandainya KPU gagal pada saat waktu itu memberikan porsi yang sama, adil terhadap dua paslon, chaos terus. Iya, betul. Pasti chaos. Saya sedikit memberikan konfirmasi beberapa. Jadi memang saya sedikit cerita juga ya ke teman pemilih. Memang kronologi ditariknya
pelaksanaan debat kedua itu ke Surabaya dan di salah satu stasiun televisi itu ya karena persoalan itu juga mulai tensi politik yang ini mulai naik di Kabupaten Bangkalan. Jadi benar dugaan Mas Badrus kenapa harus ditarik ke itu benar sekali. Kalau boleh saya berpikiran liar, nakal begitu bukan untuk penghabisan anggaran kan? Bukan. Memang situasi pada waktu itu mulai dari semua pendukung pasangan calon ini ingin meramaikan dan sangat antusias untuk menghadiri. Malah lebih irit kayaknya kalau di stasiun TV ya? Sungguh lebih irit. Lebih irit kan? Hampir 30% lebih irit. Lebih irit begitu ya. Namun boleh nggak saya kan menyampaikan unek-unek juga ya? Ya betul. Kan? Saya bebas dong bilang. Boleh dong. Ini kesempatan saya untuk menyampaikan begitu kan. Saya tidak melihat bagaimana KPU Bangkalan ini mensosialisasikan tatap muka langsung. Contoh ke masyarakat, contoh ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah. Saya rasa itu sih yang kurang dari KPU di tahun 2020. Karena saya belum melihat postingan atau yang membuktikan bahwa itu dilakukan oleh KPU. Boleh Seharusnya kan harus sosialisasi. Boleh saya jawab ini Mas Badrus? Iya boleh dong. Sekalian juga informasi pada teman-teman. Jadi sebenarnya sosialisasi tatap muka itu sudah banyak kita lakukan dan bagi kami itu hal biasa yang nggak perlu kita publikasikan sebenarnya. Tapi kita melaksanakan itu di semua segmen usia masyarakat, profesi kepada ibu-ibu PKK kita juga melaksanakan sosialisasi tatap muka. Bahkan kita masuk ke pesantren di mana di Ketengan itu, di Borneo ada lagi, kemudian juga kepada masyarakat umum kita di beberapa titik itu ada 80 titik Mas. Bener Mas Komar. Mas Komar jangan mengada-ngada loh. Nanti teman-teman minta pertanggungjawaban, ada nggak fotonya begitu, ada nggak? Bisa. Serius? Ada, nanti bisa ditunjukkan ya pelaksanaannya yang di pesantren dan di tempat-tempat umum di masyarakat. Ada juga bentuk sosialisasi yang kita lakukan secara langsung itu menyerahkan flyer di tempat-tempat umum itu bersama ini. Oh ya, saya juga ingat baru ini, mumpung ingat Mas. Kita punya juga relawan demokrasi yang itu kita berikan bahan untuk terjun berkeliling ke tempat umum untuk melakukan sosialisasi. Terus kenapa nggak diposting atau minim postingan? Itu kita belum punya tenaga yang ini Mas, sumber daya yang ahli digital, dan bahkan kita setiap acara yang sosialisasi langsung itu, yang tatap muka langsung itu maksud saya. Iya, tidak punya ini yang mengelola media kita. Tapi benar-benar dilakukan ya. Benar-benar dilakukan. Oke, jangan kemudian nanti setelah nonton podcast ini ada masyarakat yang bertanya nggak bisa menunjukkan fotonya. Bisa, sangat bisa. Itu ter-SPJ-kan dengan sangat tepat dan betul. Kalau nggak ter-SPJ kan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan anggaran. Okay. Bahaya itu Mas. Oke. Ini bagus kalau seperti itu ya. Oke. Sebagai pegiat media sosial, pesan apa yang kira-kira ingin Mas Badrus sampaikan kepada masyarakat atau kepada kami sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu ya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Oke. Kalau dari saya sih di tahun 2025 ini, bahkan nanti kemudian pemilu selanjutnya tahun berapa? Pemilu selanjutnya kalau nggak dirubah di 2029. 2029, jadi dari 2025 ini siapapun kita, tua atau muda, kita harus melek digital. Kita harus mengikuti bagaimana informasi terkait dengan dunia perpolitikan, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional. Kenapa? Tidak suka politik? Boleh. Tidak suka politik, saya non politik, boleh, itu privasi pilihan masing-masing. Tapi minimal kita tahu, minimal kita melek, minimal kita tahu. Nggak suka boleh, tapi minimal kita tahu. Kenapa? Karena kalau kita boleh berandai-andai, dari harga garam sampai dengan harga berlian itu Mas Kuan, itu ditentukan oleh kebijakan-kebijakan politik.
Jadi seluruh masyarakat di Kabupaten Bangkalan dan mungkin seluruh jagat raya Indonesia ya, kita memang harus melek politisi. Untuk KPU Ya, ini kayaknya agak menegangkan. sebetulnya banyak sih Mas Komar yang lebih berkapasitas ya untuk duduk di sini podcast di KPU ini banyak Itu ini teman-teman. aja Jurnalis yang lain. ini ruang media sosial kita apa kekurangan secara Kalau- publikasi mungkin. Kalau saya melihat nih komunikasi itu kan banyak Mas Komar. Ada komunikasi verbal, non verbal, virtual, non virtual. Nah, yang saya ingin sampaikan mungkin kepada KPU ya, beberapa tahun terakhir ini masyarakat kita Indonesia ini paling malas membaca, Mas. Jadi dalam artian apa? Mungkin ke depan KPU ini menyampaikan informasi itu bukan dengan menggiring orang untuk membaca terlalu panjang. Mungkin ya. Lebih kepada mengembangkan, tapi tidak boleh menghindari itu. Iya. Harus ada ruang-ruang literasi membaca dengan data itu harus ada, tapi dituangkan juga komunikasi audio visual yang dapat menangkap informasi dengan cepat. Konten-konten pendek. Yes, konten-konten pendek. Bukan saya mengatakan pemberitaan dengan orang untuk membaca itu tidak bagus itu untuk pengembangan literasi masyarakat, tapi harus diimbangi juga dengan konten-konten pendek karena orang sekarang kenapa TikTok itu laku keras ini ya. karena audio visual dia scroll oh intinya ini scroll lagi gitu sih kalau menurut saya. Nah, terakhir Mas Badros, mungkin ini penanyaan pengunjung kita. Kalau pengunjung mungkin agak ini kita bertanya mengenai harapan ke depan mengenai KPU Bangkalan dalam memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan pemilih ini. Selain tadi kita ya kurang akun TikToknya ya kan, mungkin ada lagi Mas Badros. Kalau harapan kepada KPU nih Harapan untuk meningkatkan partisipasi pemilih lewat media sosial, yaitu harapan saya selain menjalankan apa tugas yang seharusnya dilakukan oleh KPU dengan mensosialisasikan kepada masyarakat, harapan saya itu adalah komunikasi audio visual sih terhadap masyarakat. Nah, Mas Badros, ini terakhir banget mungkin ya. Kan Oke. ada isu bahwa KPU akan kembali di ad hoc-kan. Tanggapan Mas Badros bagaimana? Sebagai jurnalis lah. KPU di ad hoc-kan, jadi setelah tugasnya selesai KPU dibubarkan. Kira-kira begitu. Tidak ada jabatan 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya Ya. begitu. Kalau PPK, PPS, saya setuju. Kalau KPU, Kalau KPU, saya tidak setuju. Saya pribadi. kenapa Mas? Kan lebih menghemat anggaran. Karena sekarang kan lagi musim ini tuh, efisiensi. Menghemat anggaran, iya. Akan tetapi, kedamaian antar suku bangsa, kedamaian masyarakat tidak bisa ditukar dengan bagaimana gaji anggota komisioner KPU yang diterima tiap bulan. KPU bagi saya harus menjaga data-data itu terabadikan valid sehingga nanti ketika pemilu selanjutnya ini datanya lengkap. Kalau KPU di ad hoc kan otomatis sedikit banyak datanya terhapus. Sedikit Lebih banyak ya. pada database, data-data dari hasil pemilu, data-data lain-lain yang mungkin bisa lebih ditabulasi kalau KPU tidak diadakan terlembaga seperti sekarang ini. Kalau PPS, PPK saya setuju, tapi kalau sekelas KPU karena KPU ini kan menjadi penyelenggara bukan pilkada saja. Jadi ada pilpres, ada pilwali, pilgub, begitu kan? Bahkan sekarang ada pemilu DPR RI dan DPRD itu
akan bisa pilkada dan ini akan dipisah juga. Ini Pemisahan itu. sangat rawan sekali karena Indonesia bukan Amerika Serikat, terdiri dari ratusan bahkan ribuan suku bangsa begitu ya, untuk bagaimana menjaga itu agar tetap tidak goyah begitu ya, sehingga yaitu salah satu alasan saya tidak setuju kalau di ad hoc kan. Ya, mungkin itu. Terima kasih atas tanggapannya dan masukannya akan kami serap. Ya, mungkin hal-hal yang bisa membangun kami secara kelembagaan akan kami perbaiki, dan kemudian semoga ini juga bisa memberikan informasi kepada teman pemilih di KPU Kabupaten Bangkalan, khususnya masyarakat Bangkalan, terkait pelaksanaan pilkada dan upaya-upaya kami dalam memberikan informasi publik kepada teman pemilih di Kabupaten Bangkalan. Oke, sekian. Terima kasih Mas Badrus. Siap. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan lagi? Pesan-pesan terakhir. Iya. Ini saya mengucapkan apresiasi ya kepada KPU Kabupaten Bangkalan. Ini langkah yang luar biasa, kalaupun pilkadanya udah selesai, ngadain acara podcast seperti ini, salah satu upaya untuk menjalin evaluasi dan komunikasi terhadap masyarakat, apresiasi yang sebesar-besarnya. Jangan berhenti di sini, terus dilanjutkan. Closing statement kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bangkalan, mari mencari uang sebanyak-banyaknya dalam tempo sesingkat-singkatnya tanpa harus bertentangan dengan agama dan negara. Mantap. Dan itulah teman pemilih podcast KPU Kabupaten Bangkalan hari ini bersama Mas Badrus Bangkit. Dan nantikan podcast kami selanjutnya, mungkin dengan narasumber yang lebih luar biasa dan hebat lainnya. Luar biasa. Terima kasih. Mungkin dengan narasumber yang hebat dan luar biasa.